Nama saya Isora Vita Yulinda. Saya Lilis Nur Aisyah. Saya Windy Nuridaya. Saya Yuda Pramanantia. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan melakukan penyuluhan di Taman Bungkul, Surabaya. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai virus corona. Penasaran kan bagaimana? Yuk ikutin kami. Jadi sebenarnya udah tahu belum tentang coronavirus? Belum tahu ya? Itu virus baru yang bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Jadi penyakit virus ini tuh bersifatnya itu zoonosis. Zoonosis itu apa sih? Penyakit dari hewan yang dapat menular kepada manusia. Tuh. Jadi virus ini tuh berasal dari Cina. Jadi kemarin yang dari Wuhan itu ya. Terus novel coronavirus ini tuh merupakan satu keluarga dengan virus kayak penyebabnya SARS dan MERS gitu. Dari gejala klinis yang dapat timbul yang bisa kita lihat itu yang pertama adalah demam, yang kedua terlihat batuk dan pilek, terus gangguan pernafasan yaitu kayak sesak dan lain sebagainya, terus sakit tenggorokan dan terlihat letih dan mudah lelah kayak gitu. Untuk pencegahannya sendiri, kita untuk pencegahan agar tidak tertular sama virus corona, kita bisa melakukan sering cuci tangan pakai sabun, terutama pas mau makan. Itu kan kita harus cuci tangan pakai sabun biar bersih. Terus gunakan masker. Gunakan masker ini nggak perlu kalau misalnya orang sehat, nggak perlu gunain masker. Biasanya untuk orang yang batuk atau pilek aja. Nah, terus kita juga harus konsumsi gizi yang seimbang. Kalau bisa juga ditambah dengan minum vitamin. Minum vitamin ini biar daya tahan tubuhnya itu bisa terjaga. Terus hati-hati kontak dengan hewan. Sebenarnya nggak apa-apa mau pegang kucing atau gimana, nggak apa-apa. Cuman harus cuci tangan, terutama kalau mau makan. Rajin olahraga. Terus jangan konsumsi daging yang kurang matang. Dan bila batuk dan pilek atau udah mulai kelihatan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, itu bisa langsung ke rumah sakit terdekat. Nggak perlu takut kok. Jadi kalian nggak usah beli masker juga, kan masker saat ini sedang mahal. Jadi masker itu cuma digunakan ketika orang yang sedang sakit gitu. Ya, yang penting kalian cuci tangan pakai sabun terutama sebelum makan. Sebenarnya udah tahu belum cara cuci tangan yang benar? Belum tahu. Ya, kita mau praktekin ya cuci tangan yang benar. Pertama gosok-gosok. Bisa diikutin, banyak boleh ikut. Jadi gosok-gosok gini, terus sela atas, sela dalam, kunci, terus kita bersihin jempol, ya ibu jari, terus gini, ibu jari, terus pergelangan. Udah kayak gitu, gampang kan? Nah itu cara cuci tangan yang benar biar kita terjaga. Penyakit coronavirus ini adalah penyakit yang di situ menyerang saluran pernafasan, Bu. Nah, jadi menyerang saluran pernafasan. Nah, kemudian penyakit ini itu bersifat zoonosis yang awalnya itu dari hewan menular ke manusia. Nah, namun karena berkembangnya penyakit ini di Wuhan, China, itu sekarang sudah menular dari manusia ke manusia. Jadinya alangkah baiknya kita antisipasi seperti itu ya. Kemudian untuk gejalanya sendiri, gejala klinisnya itu gejala umumnya ya Bu, bisa dilihat ada demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih atau lesu. Nah, ini hanya gejala umum saja. Nah, gejala umum kalau mengalami gejala ini bisa antisipasi segera gitu ya. Namun sebenarnya ada tambahan kalau memang mungkin ada perjalanan ke suatu negara yang di situ sudah terkena atau terjangkit. Nah, itu bisa antisipasi seperti itu. Atau kumpul dengan orang yang dari negara yang
terjangkit gitu. Nah, kemudian untuk pencegahannya teman saya. Ya, untuk pencegahannya Bu, ini secara umum itu kan biasanya kita kan kontak gitu dengan sesuatu, misalnya rumput atau mungkin dinding atau kewan, itu kita segera mungkin untuk mencuci tangan dengan sabun agar bersih. Dan bila batuk dan pilek itu kita bisa menggunakan masker ya Bu. Terus kita juga perbanyak konsumsi makanan yang punya banyak gizi dan vitamin. Itu contohnya juga ada Bu di TV kemarin. Bisa mencegah virus corona dengan menggunakan jahe. Jahe, iya temulawak, iya itu. Iya. Banyak. Nggih, paling praktis. Terus tidak lupa juga dengan rajin olahraga dan istirahat yang cukup, Bu. Terus untuk daging itu kalau bisa dikonsumsi itu jangan yang mentah, Bu. Harus mateng. Iya. Iya, soalnya kalau daging itu banyak ini Bu, bakterinya juga. Kalau misalnya kurang mateng gitu. Terus juga untuk saat ini jangan panik buying ya Bu. Soalnya kan di sini kan harga masker itu naik melejit loh Bu. Kunyit itu kan bisa karena apa ya, Indonesia juga kayak rempah-rempah, jadinya semua serba ada sih di Indonesia. Insya Allah Indonesia jauh kok dari situ, asal kita juga bisa jaga kesehatan juga sih, nggak asal makan, nggak asal apa gitu kan ya bisa. Sebenarnya itu yang bisa terkena virus gitu tuh daya tahan tubuhnya tuh yang lemah, jadi gampang terserang penyakit itu tadi. Dari sela atas ya, sela atas, tangan kiri. Nah, kemudian sela dalam, ya, sela dalam, kemudian sela dalam, ya. Kemudian ibu jari, ya, ibu jari satunya, nah, ibu jari satunya, kemudian telunjuknya, ya, gini ya, terus gantian, ini, nah, kemudian setelah itu baru pergelangan tangan deh, nah, ibu, pergelangan tangan, kemudian pergelangan tangan, ya. Sebenarnya udah pada tahu belum virus corona? Oh, tahu dikit. Tahu dikit. Iya, sama. Sama ya? Yes, saya bicara dengan siapa ini? Emily. Farah. Tanti. Oh iya. Jadi akan dijelaskan pertama kali dengan Mas saya. Ya, jadi virus corona ini nama lainnya COVID 2019 ya sekarang. Itu adalah virus baru yang berasal dari Cina. Jadi penyebab saluran pernafasan. Tuh, jadi virus ini tuh termasuk dalam golongan virus zoonosis. Zoonosis itu apa sih? Ya. Jadi zoonosis itu adalah penyakit dari hewan yang dapat menular kepada manusia itu sendiri. Nah, novel coronavirus ini juga salah satu keluarga yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS gitu. Jadi gejala klinis yang bisa timbul kita lihat itu pertama adalah demam, terus batuk, pilek, gangguan pernafasan kayak sesak gitu, sakit tenggorokan juga, letih, lesu dan mudah lelah kayak gitu. Nah, tadi kan dijelasin penyakit ini tuh zoonosis kan, dari hewan ke manusia. Cuman berjalannya waktu ini ternyata penyakit ini sudah mulai menular antar manusia gitu. Jadi perlu adanya pencegahan. Nah, pencegahannya apa aja sih? Yang pertama, pasti kita harus cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan. Kalau bisa kita sering cuci tangan pakai sabun. Terus penggunaan masker ketika kita batuk atau pilek. Jadi beli masker nggak perlu beli masker kalau misalnya nggak sakit. Soalnya kan masker udah mahal ya sekarang. Terus konsumsi gizi yang seimbang, juga ditambah dengan minum vitamin agar daya imun kita tetap terjaga. Terus hati-hati kontak dengan hewan. Sebenarnya nggak apa-apa mau kontak dengan kucing atau seperti hewan lainnya, cuman nanti cuci tangan terutama sebelum makan.
rajin olahraga, terus jangan mengkonsumsi daging yang kurang matang. Dan bila sudah muncul gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, kalau bisa segera menuju ke rumah sakit, nggak perlu takut gitu ya. Ya, jadi itu tadi tidak usah panik, tidak usah takut karena virus corona juga bisa dicegah dengan cara itu tadi. Soalnya virus corona ini juga tingkat kematiannya cuma 3,4%. Jadi nggak perlu takut. Yang penting itu adalah tindakan pencegahannya. Penyakit ini bisa sembuh kok. Kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Oh, itu tuh beneran yang munculnya tuh dari kelelawar itu. Sejauh ini menurut penelitian itu setahu kami itu iya. Tapi masih banyak kayak faktor-faktor yang lainnya juga masih ada yang mengatakan itu kan dari virus buatan kayak gitu kan. Nah, itu makanya perlu hati-hati dikaji lebih dalam lagi. Soalnya masih ada penelitian yang lebih lanjut seperti itu. Ada lagi? Apa vaksin penyembuhannya gitu? Nah, ya untuk saat ini pemerintah dari seluruh dunia itu lagi mengerjakan vaksin yang untuk penyembuhan penyakit corona ini. Namun untuk saat ini tuh masih belum ada vaksin untuk penyembuhannya. Ya? Ya ada. Jadi kita lebih baik mencegah lah daripada mengobati itu tadi. Sampai gitu. Iya. Apalagi udah masuk Jakarta kan, udah dengar belum? Kayak 4 orang di Indonesia udah positif corona gitu. Jadi ini kan dari penyakit itu lebih banyak masuknya itu dari oral, mulut atau dari tangan ya. Nah, dari tangan itu kan biasanya kita kadang main-main atau apa-apa kotor, nggak cuci tangan, kelihatan bersih, langsung makan. Itu kadang penyakit dari situ. Nah, makanya ini untuk pencegahan, nah kami beritahu tips-tips untuk cuci tangan ya. Boleh, bisa diikuti ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. Nah, jadi yang pertama cuci tangan itu diawali dari sela atas ya, kemudian ganti tangan kan, sela atas, kemudian sela dalam ya, ganti tangan, sela dalam ya, kemudian setelah sela dalam kunci ya, kemudian ganti ya, kemudian ibu jari ya, ibu jari, kemudian jari telunjuknya diginiin ya, kotoran-kotoran yang di jarinya biar kemudian diganti, baru kemudian pergelangan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sampai benar-benar yakin sih gitu ya, nggak ada ukurannya, tapi jangan buru-buru sampai benar-benar yakin udah bersih gitu ya. Jadi ya soalnya pencegahan kan lebih baik, pengobatan lebih baik ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati ya, daripada nanti sudah terkena dari ya. Kalau cuci tangan tidak hanya virus corona tapi semua penyakit rata-rata dari situ. Jadi kalau kita hati-hati kita bisa sehat. Oke? Cuci tangan, sela atas, dalam, kunci, ibu jari, jari telunjuk, pergelangan, dadah kamera, dadah.